Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode penutup dari seri pengajaran singkat tentang ucapan Yesus yang sulit, yang keras, yang radikal, The Hard Sayings of Jesus, akan membahas ucapan Yesus dalam Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini adalah bagian dari konteks perumpamaan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Ini merupakan salah satu perumpamaan yang sulit dan sering disalahartikan oleh banyak penafsir. Bahkan ada yang menuduh Yesus ini setuju dengan tindakan korupsi, penyelewengan, karena Yesus menutup perumpamaan itu dengan tindakan pujian yang diberikan oleh si pemilik uang terhadap bendahara itu atas kecerdikannya di ayat yang ke-8. Apa sebenarnya maksud ucapan Yesus ini? Dari perspektif duniawi, dari perspektif cara kerja orang dunia, maka sebenarnya rencana dari bendahara atau si fund manager ini adalah sebuah rencana yang brilian sekali. Karena si pemilik uang pun mengakui kecerdikan dalam mengamankan masa depan si fund manager ini bila ia satu hari nanti dipecat oleh si pemilik uang. Tetapi bila kita melihat dari sudut pandang Yesus, Yesus sama sekali tidak memuji bendahara ini. Malah Yesus mengatakan dia sebagai bendahara yang tidak jujur atau unrighteous, yakni seorang yang melanggar hukum keadilan, orang yang fasik, orang yang durhaka, orang yang jahat. Jadi Yesus tidak sama sekali mendukung tindakan penyelewengan atau korupsi yang dilakukan oleh si bendahara itu. Dengan menyebutkan adanya pujian dari si pemilik uang terhadap bendahara ini, Yesus memberikan dua fakta dari kisah ini. Yang pertama, baik si pemilik uang maupun si bendahara adalah sama-sama orang yang jahat, yang tidak jujur dalam melakukan usahanya atau dalam dealing bisnisnya. Yang kedua, pujian yang diberikan kepada si bendahara ini memang sesuai dengan aturan main yang ada di dalam sistem perdagangan dan keuangan dunia saat itu. Perumpamaan ini bukanlah pelajaran tentang prinsip bisnis, tetapi tentang inti kehidupan seseorang dan tentang memutuskan seperangkat aturan yang harus dimainkan, yang harus ditaati. Menurut Yesus, semua orang memiliki dua pilihan. Yang pertama, kekuasaan kejahatan atau kegelapan diwakili oleh istilah anak-anak dunia, dan kuasa kerajaan Allah, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak terang. Dalam kisah ini kita diperlihatkan bahwa anak-anak dunia lebih konsisten dalam menjalankan apa yang mereka yakini. Dalam dunia bisnis saat itu dia sungguh-sungguh setuju, lalu dia yakin dengan cara bisnis seperti itu dan dia konsisten melakukannya. Sementara anak-anak terang atau anak-anak Tuhan seringkali justru pelin-pelan di dalam keyakinan mereka. Kadang mereka setuju dengan apa yang ada dalam permainan dunia, kadang mereka setuju dengan firman Tuhan. Ini yang namanya pelin-pelan, terombang-ambing oleh banyak konviksi atau keyakinan-keyakinan yang beredar. Anak-anak dunia bermain dengan aturan-aturan dunia yang sangat kejam, yang sangat keras, dan mereka harus tunduk kepadanya karena mereka tidak punya kekuatan, tetapi mereka setuju akan hal itu, mereka jalankan. Sementara anak-anak terang sering berpindah-pindah kubu. Kadang dia ada di kubu dunia, kadang dia ada di kubu Tuhan, di kerajaan Allah. Jadi ini yang kemudian kita belajar. Yesus mengatakan bahwa
kamu diberikan dua pilihan, ya atau tidak sama sekali, Allah atau Mammon, tidak bisa di tengah-tengah. Itu yang sebenarnya Yesus ingin sampaikan kepada kita tentang uang salah satunya. Nah, kita akan melihat 3 hal yang menjadi pelajaran. Pertama, jika kita bersemangat dan cerdik dalam mengejar hikmat, kesalehan, seperti orang dunia mengejar uang dan kenyamanan hidup, maka hidup kita ini pasti akan mengalami perubahan yang sangat dramatis. Jika kita tanpa henti mengejar pengampunan dan kasih karunia daripada Allah, seperti orang yang belum diselamatkan itu mengejar kemenangan, mengejar sukses, maka hubungan kita, relasi kita dengan orang lain pasti akan berbeda. Pasti akan mengalami banyak sekali perubahan dan perbaikan. Yang kedua, orang-orang dunia yang tidak memikirkan tentang kehidupan setelah kematian seringkali lebih cerdik dan terampil dalam mempersiapkan keperluan masa depan mereka di dunia yang fana ini. Mereka berpikir bagaimana untuk mengamankan masa depan mereka dengan segala plan, dengan segala rencana, dengan segala tabungan dan segala hubungan-hubungan yang akan mereka bangun dan akan membela mereka, menolong mereka. Sementara anak-anak terang seringkali tidak peduli dengan masa depan mereka, baik sekarang maupun di dunia nanti, di dunia kekal. Kita ini adalah warga kerajaan sorga yang udah pasti mendapatkan apa yang ada di sorga. Tetapi kita tetap harus berusaha, kita tetap harus berjuang sampai sekarang ini, sampai pada titik darah terakhir untuk apa yang akan kita terima, mahkota yang akan kita terima di dalam kerajaan Allah kelak. Yang ketiga, bahwa anak-anak dunia ini menggunakan uang mereka untuk membeli sahabat-sahabat yang ada di dunia ini, yang kemudian akan menolong mereka satu hari kelak. Tetapi ini kabar buruknya, baik uang maupun sahabat-sahabat itu tidak bisa menolong kita di akhirat nanti. Dan ini yang Yesus katakan, bila si Mammon yang tidak jujur itu, yaitu uang, tidak bisa lagi kelak menolong kamu. Berarti ada titik di mana uang sudah berhenti, tidak bisa membeli keselamatan. Tidak bisa membeli orang-orang yang akan menolong kita dan membela kita. Dan itu terjadi dalam perumpamaan antara orang kaya dan Lazarus, di mana dia punya banyak teman selama di dunia ini, orang-orang kaya. Tetapi ketika dia mati, tidak ada satupun teman-teman itu yang sanggup untuk membelanya. Karena hanya firman, kesaksian firman, dan kebenaran yang harusnya mereka terima selama di bumi itu yang akan menolong mereka. Anak-anak terang, itu setiap orang percaya, kita semua di sini perlu menggunakan uang kita, kekayaan kita untuk mendukung pemberitaan Injil dan membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Tuhan. Mereka yang diselamatkan lewat penginjilan inilah yang kemudian akan menjadi sahabat-sahabat kita di kekekalan nanti. Pertanyaannya sekarang kepada kita, apakah Anda memakai uang dan waktu Anda untuk pelayanan pemberitaan Injil dan mendukung mereka yang pergi memberitakan Injil, pergi membawa berita Injil bahkan ke bangsa-bangsa, untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus lewat dukungan keuangan yang kita berikan kepada pekerjaan Tuhan. Maka sebenarnya kita sedang bermitra, kita sedang berpartisipasi, kita sedang ikut serta di dalam pekerjaan membawa orang-orang, saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar Injil sekalipun, yang belum pernah bahkan bertemu dengan orang Kristen sekalipun, baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa, untuk kemudian mereka bisa mendengar Injil satu kali sebelum mereka kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka mendengar lalu mereka percaya, mereka berseru kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Inilah yang kemudian akan menjadi upah kita, orang-orang yang diselamatkan itu. Uang tidak menyelamatkan, tetapi dengan mempergunakan uang untuk pemberitaan Injil, maka kita akan melihat teman-teman kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kita akhirnya bisa mendapatkan bukan hanya
kita ada di kemah abadi di sorga, tapi kita juga membawa sahabat-sahabat kita kepada Kristus. Kita memakai semua sumber-sumber daya kita, keuangan kita, kekayaan kita untuk mendukung, sehingga nanti kemudian orang-orang yang mendengar Injil ini, mereka akan mengatakan terima kasih untuk setiap korban, setiap dukungan, sehingga kami pada hari ini bisa mendengar Injil dan berada di surga. Bapa di surga, terima kasih. Aku adalah anak-anak terang. Aku mau bersemangat dan sungguh hati untuk mengejar hikmat, kesalehan, pengampunan, anugerah Allah dalam hidup dan relasi yang aku miliki. Tolonglah aku Tuhan untuk cerdik dan cerdas menggunakan uang yang ada padaku untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus dan akhirnya menjadi sahabat-sahabatku di dalam kekekalan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus.